Shalom semuanya. Puji Tuhan, kita kembali lagi berjumpa di ibadah online GBT Lamongan Indah. Bersama kita satukan hati di dalam doa. Kita datang pada Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih banyak Bapa untuk kasih sayang-Mu yang senantiasa tercurah bagi kami dari hari ke hari. Kami boleh ada sampai hari ini sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan buat kami. Terima kasih buat pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, dan segala apa yang kami perlu, Tuhan menyediakan buat kami. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bawa korban pujian kami kepadamu. Biarlah boleh menyenangkan hatimu dan menjadi dupa yang harum di hadapanmu Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Yesus, Kau Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, hari yang baru, hari yang baik yang Tuhan sediakan untuk kami. Kami boleh beribadah kepadamu, kami boleh berbakti kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur juga untuk keadaan kami yang baik saat ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada dengan keadaan kami saat ini, itu semua karena berkat Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, biar kami senantiasa bersyukur Tuhan atas keadaan kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami mau buka hati buat firman-Mu. Berbicaralah Tuhan untuk setiap kami. Urapi kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, maupun kami semua yang mendengar firman-Mu. Biar firman yang kami dengar boleh menjadi rema buat hidup kami. Kami percaya firman Tuhan yang kami dengar akan menjadi benih yang baik dalam hidup kami. Firman-Mu mempunyai kuasa untuk mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini saya beri judul Ebenezer. Sampai sejauh ini Tuhan sudah dan akan tetap menolong kita. Pernahkah Bapak Ibu Saudara merasakan suatu saat sepertinya Tuhan meninggalkan kita? Bahkan ketika kita dalam pergumulan dan kesesakan, sepertinya Tuhan tidak mempedulikan kita. Atau ketika kita merasa bahwa Tuhan sudah tidak memperhatikan kita karena kita telah berbuat dosa atau pelanggaran yang menyakiti hatinya. Nah, keadaan seperti ini seringkali dialami oleh bangsa Israel. Salah satunya adalah kejadian ketika orang Israel berada dalam kekuasaan orang Filistin. Mari kita buka Alkitab kita akan baca kisahnya di 1 Samuel 7 ayat 2 sampai yang ke-14. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel pada seluruh kaum Israel demikian, "Jika kamu berbalik pada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu pada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya,
maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin." Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asyitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, "Kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mitspa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan." Setelah berkumpul di Mitspa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, "Kami telah berdosa kepada Tuhan." Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mitspa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mitspa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel pada Samuel, "Janganlah berhenti berseru bagi kami pada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu." Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya pada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru pada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mitspa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mitspa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, "Sampai di sini Tuhan menolong kita." Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula pada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Bapak Ibu Saudara, jadi kondisi bangsa Israel pada saat itu adalah mereka tidak memiliki raja. Jadi bangsa Israel saat itu hanya dipimpin oleh nabi atau hakim. Nah, jadi belum ada raja ketika itu atas orang Israel. Nah, Samuel saat itu yang bertindak sebagai nabi dan hakim atas orang Israel. Dan kondisi bangsa Israel pada saat itu, mereka telah cukup lama berada di bawah penindasan orang Filistin. Ya, pada ayat 2 dikatakan bahwa sudah 20 tahun berlalu sejak tabut Tuhan ada di Kiryat Yearim. Nah, berarti orang Israel telah ada di bawah penindasan orang Filistin 20 tahun lebih, Bapak Ibu Saudara. 20 tahun lebih adalah waktu yang cukup lama, bahkan waktu yang sangat lama menurut saya. Ya, misalkan ketika kita ada masalah, kita ada dalam kesesakan 1 tahun, 2 tahun, mungkin bagi kita itu sudah cukup menyiksa, bagi kita mungkin waktu itu sudah cukup lama. Tapi bayangin, orang Israel ada dalam penindasan orang Filistin 20 tahun lamanya, 20 tahun lebih bahkan. Dan saat itu orang Israel mengeluh kepada Tuhan. Tetapi seakan-akan tidak ada jawaban dari Tuhan selama 20 tahun lebih, seakan-akan Tuhan diam. Dan kondisi orang Israel pada saat itu, orang Israel mendua hati. Orang Israel juga hidup dalam penyembahan pada allah-allah asing dan Asyitoret. Ya, inilah salah satu sebabnya kenapa Tuhan menyerahkan orang Israel kepada bangsa Filistin. Nah, apa yang dilakukan Samuel melihat kondisi orang Israel seperti itu? Ya, di ayat ketiga dan ayat 3 sampai 4 dikatakan bahwa Samuel memerintahkan orang Israel supaya orang Israel menjauhkan para allah asing dan Asyitoret, serta menunjukkan hati mereka pada Tuhan dan beribadah kembali kepada Tuhan. Selain itu, Samuel juga mengumpulkan orang Israel di Mitspa, dan Samuel berdoa untuk mereka
serta menyuruh supaya orang Israel berpuasa dan mengakui dosa mereka di hadapan Tuhan. Nah, dikatakan ya, orang Israel berkumpul di Mizpah dan mereka mengaku, kami telah berdosa kepada Tuhan. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel ini berkumpul di Mizpah, orang Filistin datang. Orang Filistin mendatangi orang Israel. Nah, ketika orang Israel mendengar bahwa orang Filistin datang, mereka ketakutan dan mereka minta supaya Samuel ini berdoa kepada Tuhan. Nah, kemudian Samuel juga mempersembahkan korban bakaran serta Samuel berseru pada Tuhan supaya Tuhan menolong orang Israel. Ya, dan Tuhan menjawab doa Samuel. Dikatakan Tuhan menjawab dia. Nah, ketika hati orang Israel berbalik pada Tuhan, disitulah Tuhan menjawab dan menolong mereka. Ketika ada pertobatan, ketika ada hati yang berbalik pada Tuhan, di situ Tuhan akan turun tangan untuk menolong. Dikatakan di ayat 10-11, Tuhan mengguntur dengan hebat di atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga orang Israel dapat memukul kalah orang Filistin. Selain itu, orang Filistin juga ditundukkan oleh orang Israel, sehingga mereka tidak berani lagi memasuki wilayah orang Israel. Dan tangan Tuhan terus melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Juga Tuhan mengembalikan kota-kota yang pernah direbut oleh orang Filistin dari orang Israel. Ya, di ayat ke-14 dikatakan, orang Filistin mengembalikan kota-kota yang pernah direbut atas orang Israel. Ya, bahkan dikatakan orang Israel juga merebut daerah sekitarnya. Nah, ketika Tuhan turun tangan, ketika Tuhan menolong, pasti akan terjadi sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya, bahkan apa yang menjadi bagian orang Israel, apa yang menjadi daerah orang Israel yang pernah diambil oleh orang Filistin itu dikembalikan ketika hati mereka berbalik pada Tuhan dan Tuhan mengerjakan sesuatu. Nah, Bapak Ibu Saudara, relevansinya apa sih dalam kehidupan kita? Nah, yang pertama, sesungguhnya kasih setia Tuhan jauh lebih besar daripada penghukuman yang Tuhan izinkan atas hidup kita. Asalkan kita mau berbalik dengan segenap hati kepadanya. Berbalik dengan segenap hati adalah seperti yang dilakukan oleh orang Israel. Buang setiap dosa, jauhkan setiap dosa dari hidup kita. Jauhkan setiap berhala dalam hidup kita. Rendahkan diri kita, kalau perlu berpuasa, dan akui dosa kita di hadapan Tuhan. Pasti Tuhan akan bertindak untuk memulihkan kita. Ketika Tuhan memulihkan kita, Tuhan pasti akan menjagai daerah kita. Tuhan akan menjagai apa yang menjadi bagian kita. Bahkan Tuhan akan mengembalikan apa yang semestinya menjadi bagian kita, apa yang semestinya menjadi milik kita, itu akan Tuhan kembalikan dalam kehidupan kita. Nah, selain itu Bapak Ibu Saudara, di ayat 12 dikatakan bahwa Samuel mengambil batu ya dan mendirikannya di daerah Mizpah, antara daerah Mizpah dan Yesana. Dan Samuel menamainya Ebenezer, ya, katanya sampai di sini Tuhan menolong kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah batu pertolongan kita. Ya, dalam bahasa Ibrani disebut Ebenezer. Ya, Ebenezer adalah batu pertolongan. Ya, Samuel mengatakan sampai di sini Tuhan menolong kita. Jika Tuhan dahulu pernah menolong kita, maka saat ini pun, besok pun Tuhan tetap akan menolong kita. Sebelumnya kalau kita lihat pasal-pasal sebelumnya, sebetulnya Tuhan sudah pernah menunjukkan kuasa-Nya kepada orang Israel ketika tabut Tuhan dirampas oleh orang Filistin. Tuhan menulahi orang Filistin dengan hebat, ya, sehingga orang Filistin mengembalikan tabut Tuhan yang dirampas. Nah, Tuhan pun masih tetap menunjukkan kuasa-Nya, Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika orang Israel kembali mau berbalik kepada Tuhan, ketika orang Israel kembali berseru pada Tuhan, Tuhan masih menunjukkan kuasa-Nya. Bapak Ibu Saudara,
Mungkin hari-hari yang kita lalui saat ini terasa berat buat kita. Kita merasa Tuhan tidak lagi mempedulikan kita. Kita sudah berdoa, tetapi jawaban dan pertolongan tidak kunjung datang. Tetapi jika saat ini kita masih ada di hadapan Tuhan dengan segala keadaan kita, mari kita ingat bahwa itu adalah kasih setia Tuhan. Hari-hari yang kita jalani, baik yang baik maupun yang tidak baik, ingat, Tuhan adalah Allah Ebenezer yang sampai sejauh ini sudah dan tetap menolong kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi persoalan kita, walaupun seakan-akan kita tidak mendengar jawaban dari Tuhan, seakan-akan kita tetap tinggal dalam masalah kita, mari lewat firman Tuhan hari ini, kita mau percaya kembali, kita mau ingat kembali. Kalau dulu Tuhan pernah menolong kita, mari percaya Tuhan yang sama itu masih akan tetap menolong kita. Karena Dia Tuhan Ebenezer. Sampai sejauh ini, Tuhan masih akan tetap menolong kita. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita sudah dengarkan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh merenungkan kembali akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih karena kami punya Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kalau kami saat ini boleh melalui hari-hari kami, baik hari-hari yang kami lalui adalah hari-hari yang penuh dengan kesukaran, maupun hari-hari baik yang kami lalui, yang percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau Tuhan kami yang setia. Sebab itu Tuhan, ingatkan kami selalu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Tegur kami Tuhan ketika kami berbuat dosa Tuhan, ketika kami berbuat pelanggaran, ketika hati kami mulai menjauh, ketika kami mulai meninggalkan Engkau Tuhan. Biar setiap persoalan yang Tuhan izinkan terjadi itu boleh menegur kami, mengingatkan kami bahwa kami harus berbalik kepada-Mu Tuhan. Dan ketika hati kami berbalik kepada-Mu, Engkau Tuhan yang akan menolong kami, Engkau Tuhan yang akan segera menolong kami, Engkau yang akan memulihkan kehidupan kami, Engkau yang akan memberikan kemenangan buat kami, melepaskan kami dari setiap persoalan kami, melepaskan kami dari musuh-musuh kami. Engkau Tuhan yang akan mengembalikan apa yang menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Biar firman Tuhan yang kami dengar ini menjadi rema buat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada hari ini. Kami percaya Engkau Tuhan Allah yang setia, yang telah menolong kami sepanjang kehidupan kami sampai pada hari ini. Kami juga percaya Tuhan yang akan terus menolong kami sampai kepada kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya Bapa, kami menadahkan tangan di hadapan Engkau, dan saatnya Engkau juga mengedangkan tangan-Mu atas kepala kami dan memberkati kami semua anak-anak-Mu. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, sekarang terimalah dari Allah Bapa kita berkat, rahmat, pertolongan, kekuatan, kesehatan, dan juga kesembuhan bagi kita semua yang sakit. Dan marilah kita selalu hidup dalam kasih sayang Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Damai yang melampaui akal memenuhi hidup kita senantiasa. Terima kasih Bapa, kami terima dengan iman dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa pada waktu ibadah